Perang Dunia Kedua adalah salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Perang ini berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Konflik ini tidak hanya mengubah peta politik global, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi jutaan jiwa. Skala konflik ini sangat luas, melibatkan kekuatan-kekuatan besar dari berbagai benua. Negara-negara terbagi menjadi dua aliansi utama, blok poros yang dipimpin Jerman, Italia, dan Jepang, serta blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Pertempuran terjadi di darat, laut, dan udara, mencakup wilayah yang sangat luas dari Eropa hingga Asia Pasifik. Dampak awal perang ini sungguh mengerikan. Perang Dunia Kedua tercatat sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah, dengan perkiraan puluhan juta korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun warga sipil. Selain itu, kerusakan infrastruktur dan kehancuran kota-kota besar terjadi di mana-mana, meninggalkan warisan kehancuran yang tak terbayangkan. Perang Dunia Kedua tidak pecah begitu saja, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor kompleks. Salah satu penyebab utamanya adalah Perjanjian Versailles yang ditandatangani setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian ini memberlakukan sanksi yang sangat berat terhadap Jerman. Jerman dipaksa membayar ganti rugi perang yang besar, kehilangan wilayah, dan dibatasi kekuatan militernya. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Jerman. Ketidakpuasan ini kemudian membuka jalan bagi kebangkitan nasionalisme ekstrim dan ideologi-ideologi radikal yang menjanjikan pemulihan kejayaan Jerman. Kebangkitan fasisme dan nazisme juga menjadi pemicu penting. Di Italia, Benito Mussolini memimpin gerakan fasis dengan ideologi agresif yang mengagungkan negara dan militerisme. Sementara itu, di Jerman, Adolf Hitler dan Partai Nazi menyebarkan ideologi nazisme yang rasis dan ekspansionis. Tujuan utama kedua ideologi ini adalah menyebarkan militerisme dan melakukan ekspansi teritorial. Mereka percaya bahwa kekuatan militer adalah kunci untuk mencapai dominasi dan membangun kekaisaran baru. Ambisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip perdamaian dan kedaulatan negara lain. Agresi Jerman menjadi pemicu langsung pecahnya perang. Setelah serangkaian aneksasi wilayah tetangga, Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. Invasi ini menjadi titik balik yang memaksa Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, secara resmi memulai Perang Dunia Kedua di Eropa. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa juga turut berkontribusi. Organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama ini memiliki kelemahan struktural dan kurangnya kekuatan untuk menegakkan keputusannya. Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah agresi yang dilakukan oleh negara-negara seperti Jepang di Manchuria, Italia di Ethiopia, dan Jerman di Eropa. Kelemahan ini menunjukkan ketidakmampuan organisasi tersebut dalam menjaga perdamaian dunia. Kegagalan ini memberikan sinyal kepada kekuatan agresor bahwa mereka dapat bertindak tanpa konsekuensi serius. Hal ini semakin memperburuk situasi internasional yang sudah tegang. Politik penenangan atau appeasement yang diterapkan oleh negara-negara Barat juga menjadi faktor. Negara-negara seperti Inggris dan Prancis memilih untuk memberikan konsesi kepada Hitler dalam upaya menghindari konflik besar. Mereka berharap bahwa dengan memenuhi beberapa tuntutan Hitler, perdamaian dapat dipertahankan. Namun,
konsekuensi dari politik penenangan ini justru sebaliknya. Alih-alih meredakan ketegangan, kebijakan ini justru mendorong Hitler untuk melakukan agresi lebih lanjut. Hitler melihat sikap Barat sebagai kelemahan dan kesempatan untuk memperluas kekuasaannya tanpa perlawanan berarti. Perang Dunia Kedua berlangsung dalam beberapa fase krusial, masing-masing dengan dinamika dan peristiwa pentingnya sendiri. Fase awal perang, dari tahun 1939 hingga 1941, ditandai oleh dominasi Jerman. Jerman berhasil menguasai sebagian besar Eropa melalui taktik Blitzkrieg atau perang kilat. Taktik ini mengandalkan kecepatan dan kekuatan gabungan tank, pesawat, dan infanteri untuk menembus pertahanan musuh dengan cepat. Keberhasilan Blitzkrieg membuat banyak negara Eropa takluk dalam waktu singkat. Salah satu contoh paling signifikan adalah jatuhnya Prancis pada tahun 1940. Prancis, yang dianggap memiliki salah satu militer terkuat di Eropa, takluk hanya dalam beberapa minggu. Kekalahan Prancis merupakan pukulan telak bagi sekutu dan menunjukkan efektivitas strategi militer Jerman. Ini juga meninggalkan Inggris sendirian menghadapi ancaman Jerman di Eropa Barat. Meskipun demikian, pertempuran Britania menunjukkan ketahanan Inggris. Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF, berhasil mempertahankan wilayah udara Inggris dari serangan udara besar-besaran Jerman. Pertempuran ini merupakan kekalahan pertama bagi Jerman dalam upaya menguasai Inggris, mencegah invasi darat yang direncanakan Hitler. Perluasan perang terjadi secara signifikan pada tahun 1941. Jerman membuat keputusan strategis yang berani namun fatal dengan menginvasi Uni Soviet pada Juni 1941. Invasi ini membuka front timur yang sangat besar, melibatkan jutaan tentara dan menjadi medan pertempuran paling brutal dalam sejarah. Invasi Uni Soviet mengalihkan sebagian besar kekuatan militer Jerman dari front barat. Ini juga menandai dimulainya perang ideologi antara Nazisme dan Komunisme yang menambah intensitas konflik. Pertempuran di front timur akan menjadi kunci dalam menentukan nasib perang. Di sisi lain dunia, Jepang melakukan serangan mendadak terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii ini diserang tanpa peringatan, menyebabkan kerusakan parah pada armada Pasifik AS. Serangan ini merupakan upaya Jepang untuk melumpuhkan kekuatan laut AS di Pasifik. Serangan Pearl Harbor secara langsung menyeret Amerika Serikat ke dalam perang. Hingga saat itu, AS mempertahankan sikap netral meskipun telah memberikan bantuan kepada sekutu. Keterlibatan AS mengubah dinamika perang secara drastis, membawa kekuatan ekonomi dan militer yang sangat besar ke pihak sekutu. Titik balik perang terjadi antara tahun 1942 dan 1943. Pada periode ini, kekuatan poros yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang mulai mengalami kekalahan signifikan. Kekalahan ini terjadi di berbagai front, menandai pergeseran momentum perang menuju pihak sekutu. Salah satu titik balik paling penting adalah pertempuran Stalingrad di front timur. Pertempuran brutal ini berlangsung selama berbulan-bulan dan berakhir dengan kekalahan telak bagi Jerman. Kemenangan Uni Soviet di Stalingrad tidak hanya menghentikan laju Jerman, tetapi juga menjadi awal dari kemunduran mereka di front timur. Setelah Stalingrad, sekutu mulai merebut kembali wilayah yang diduduki oleh kekuatan poros. Di Afrika Utara, pasukan sekutu berhasil mengalahkan pasukan poros.
Di Italia, Sekutu melancarkan invasi yang menggulingkan Mussolini dan memaksa Italia menyerah, meskipun pertempuran di semenanjung Italia masih berlanjut. Kemenangan Sekutu semakin nyata pada tahun 1944 dan 1945. Salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah adalah D-Day, pendaratan Sekutu di Normandia pada Juni 1944. Operasi ini membuka front barat baru, memaksa Jerman untuk membagi pasukannya dan menghadapi serangan dari dua arah. Pendaratan di Normandia memungkinkan Sekutu untuk membebaskan Prancis dan bergerak maju menuju Jerman. Sementara itu, Uni Soviet terus maju di front timur, mendorong pasukan Jerman mundur dari wilayah yang diduduki. Kemajuan Soviet ini sangat cepat dan brutal, mencapai Berlin pada April 1945. Dengan pasukan Sekutu dari barat dan Uni Soviet dari timur mengepung Jerman, perlawanan Jerman akhirnya runtuh. Jerman menyerah tanpa syarat pada Mei 1945, mengakhiri perang di Eropa. Kematian Hitler dan jatuhnya Berlin menandai berakhirnya rezim Nazi. Namun, perang di Pasifik masih berlanjut. Jepang menolak untuk menyerah meskipun menghadapi kekalahan yang tak terhindarkan. Untuk mempercepat akhir perang dan menghindari invasi darat yang diperkirakan akan sangat memakan korban, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengeboman atom ini menyebabkan kehancuran yang luar biasa dan korban jiwa yang masif. Menghadapi kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ancaman invasi Soviet, Jepang akhirnya menyerah pada Agustus 1945. Penyerahan Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua di seluruh dunia. Dampak Perang Dunia Kedua sangat luas dan mendalam, membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Salah satu dampak paling tragis adalah jumlah korban jiwa dan kerusakan fisik yang ditimbulkannya. Puluhan juta orang tewas, termasuk tentara dan warga sipil, menjadikannya konflik paling mematikan dalam sejarah. Banyak kota-kota besar di Eropa dan Asia hancur lebur akibat pengeboman dan pertempuran. Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan pabrik juga mengalami kerusakan parah. Rekonstruksi pasca perang membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Perang ini juga menyebabkan perubahan politik global yang signifikan. Dua negara adidaya baru muncul dari abu perang, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini memiliki ideologi yang berbeda, yaitu komunisme dan kapitalisme yang kemudian memicu era Perang Dingin. Persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mendominasi politik internasional selama beberapa dekade. Mereka bersaing dalam bidang militer, ekonomi, dan ideologi, membagi dunia menjadi dua blok pengaruh. Ketegangan ini membentuk aliansi baru dan konflik proksi di berbagai belahan dunia. Sebagai respons terhadap kehancuran dan keinginan untuk mencegah konflik serupa di masa depan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk pada tahun 1945. PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dengan struktur yang lebih kuat dan mandat yang lebih jelas. Tujuan utama PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi ini juga berupaya mempromosikan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. PBB menjadi forum penting bagi diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. Salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar yang terjadi selama Perang Dunia Kedua adalah Holocaust.
Ini adalah pembantaian sistematis jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya oleh rezim Nazi Jerman. Holocaust merupakan genosida yang direncanakan dan dilaksanakan dengan kejam. Kejahatan ini menyoroti bahaya ekstremisme, rasisme, dan kebencian. Holocaust menjadi pengingat tragis akan pentingnya toleransi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Pelajaran dari Holocaust terus diajarkan untuk memastikan bahwa kekejaman semacam itu tidak akan terulang kembali.